Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Rita Melinda Trimurti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019 NPM 190402080017. Saya dari Universitas Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan membacakan pendapat saya tentang kasus dari Amerika Serikat, yaitu contoh buruk demokrasi Amerika Serikat, MI atau Duta Ilustrasi. Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa Donald Trump memprovokasi terus disemburkan demi memancing kemarahan pendukungnya karena Donald Trump menolak untuk mengakui hasil Pilpres. Terus berdalih telah menjadi kecurangan. Tudingan manipulasi perhitungan suara digaungkan tanpa henti meskipun tidak disertai bukti. Narasi fantasi kecurangan perhitungan suara menjerumuskan pendukung Donald Trump seakan semakin jauh dari kenyataan. Dan mencapai puncaknya saat ribuan dari mereka nekat untuk menyerang gedung Kapitol saat para anggota parlemen bersidang untuk menetapkan kemenangan Joe Biden. Ribuan pendukung Trump dengan bebas menduduki kompleks Kapitol, termasuk ruang Senat. Seorang pria berdiri di kursi presiden Senat dan berteriak, "Trump memenangi pemilihan itu." Setidaknya 4 orang dilaporkan tewas oleh penegak hukum. Polisi juga menemukan 2 bom pipa yang diduga dibawa oleh perusuh. Polisi menemukan pendingin dari kendaraan yang memiliki senjata dan bom di halaman Kapitol. Kerusuhan yang benar-benar terjadi menjadi cerminan bagaimana daya destruktif provokasi kebohongan yang dibangun atas politik populisme berhasil meluluhlantakkan demokrasi, bahkan di negara yang telah 2 abad lebih menjalaninya. Sangat disayangkan besar partisipasi warga Amerika Serikat dalam pemilihan presiden pada 3 November tahun lalu ternyata tidak dibarengi dengan kematangan berdemokrasi para elitnya. Rekor partisipasi pemilih dianggap sebagai sebuah kesuksesan demokrasi tercoreng aksi rusuh pendukung Trump. Sejarah juga akan mengingat bahwa kematangan demokrasi ternyata tidak selalu mempunyai korelasi positif dengan lamanya sistem tersebut dianut, dan menjadi bukti bahwa omongan serta perilaku negatif seorang tokoh dan pemimpin sangatlah berbahaya, bahkan mampu mengancam kemapanan demokrasi. Trump berjanji secara terbuka akan meninggalkan jabatannya pada 20 Januari. Ia juga menjanjikan transfer kekuasaan yang tertib setelah Kongres Amerika Serikat menegaskan kemenangan Electoral College bagi presiden terpilih Joe Biden. Namun, tragedi pendudukan gedung parlemen Amerika Serikat telah menelan korban dan menyiksakan bekas luka dalam perjalanan demokrasi di negeri Paman Sam. Trump akan tercatat sebagai tokoh yang menjadikan politik populisme sebagai senjata utamanya. Tragedi pendudukan gedung parlemen Amerika Serikat ialah contoh buruk demokrasi. Kerusuhan ini terjadi tak lama setelah Trump menyampaikan pidato yang lagi-lagi menyebut dirinya menang pemilu dan menyerukan para pendukungnya untuk menolak hasil pemilu. Menurut saya dalam artikel tersebut itu adalah kegiatan yang tidak baik, karena hal tersebut akan memicu adanya perselisihan paham antara yang satu dengan yang lainnya, karena memang pada kenyataannya Trump itu memang kalah dan Joe Biden adalah pemenang sesungguhnya dalam pemilihan presiden ini. Penulis juga menyampaikan pendapatnya bahwa kalah dalam pertandingan memang menyakitkan, tetapi mengakui kekalahan ialah suatu kehormatan
untuk menjunjung esensi demokrasi. Pemimpin mestinya menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan, bukan membelah persatuan. Bahkan, bukan pula menebar kebohongan yang mengungkit kebencian. Pemimpin itu diibaratkan sebagai sumur yang kebijakan, yang tidak pernah kering ditimba. Saya sangat setuju apa yang dikatakan dengan penulis, yaitu kalau dalam pertandingan itu bukanlah suatu masalah yang besar, apalagi harus memecah belah persatuan, karena hal itu akan menyia-nyiakan waktu kalian. Sebagai pemimpin, kita seharusnya memberi contoh masyarakat kita agar menciptakan rukun, damai, dan sejahtera, bukan memecah belah hanya untuk kepentingan pribadi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada artikel kali ini, dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.